Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Dialog Khusus Enaknya Berbisnis Pasar Modal dengan tema kita pada malam hari ini yaitu investasi saham. Dan pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di sini, mungkin ingin bertanya dan penasaran nih tentang investasi saham, boleh saja nanti hubungi kami di 0281 657 7020. Dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita pemirsa. Tadi kita sedang bertanya dengan Pak Firdaus ya, sebenarnya belum lama memulai atau berinvestasi di pasar modal tetapi sudah bisa menuai hasilnya Pak Firdaus ya. Dan itu seperti apa sih nikmatnya memperoleh hasil dari investasi saham ini Pak Firdaus? Kenapa saya bermain di saham? Karena saya untuk berbisnis konven itu untung 2-3%. Jualan itu persaingannya sudah sangat ketat. Betul. Tapi kalau saya berbisnis saham untuk mencari 5% keuntungan itu cepat. Dan itu batas bawah ya. Maksudnya karena saya sudah punya sistemnya, itu batas bawah 5% bisa sampai 70% gitu. dalam tempo 1 bulan. Sekarang kalau saya, mohon maaf, saya tabung, saya deposito, bisa dihitung paling kalau deposito ya bisa dikatakan mungkin sekitar ya per tahun mungkin sekitar 6% lah. Ya 6% ya. Kalau nabung lebih rendah lagi, 6% potong pajak, malah dipotong pajak. Betul. Deposito juga dipotong pajak, meskipun ini dipotong pajak tapi untuk saham itu berapa ya kita 2% ya, jadi lebih kecil dari keuntungan itu, sehingga ini lebih menarik bagi saya sebagai pelaku bisnis yang semua bisnis konvensional. Apakah bisnis konvensional ini saya tutup? Tidak, kita juga tetap berbisnis konvensional, tapi juga kita backup dengan bisnis di pasar modal ini ya. Modal. Baik, jadi itulah alasan-alasan kenapa Pak Fedi jatuh cinta dengan investasi di pasar modal. Nah, kita sekarang akan bertanya ke Pak Lukman nih. Pak Lukman sebagai calon investor, artinya calon sudah mulai tertarik ya. Ini apa sih yang membuat Pak Lukman sudah mulai tertarik dengan investasi di pasar modal? Gini Mbak, terus terang saya awam tentang saham ya. Mungkin banyak di luar sana juga seperti saya juga. Betul sekali. Yang selama ini kita dengar kan investasi saham untuk orang-orang berduit betul kaya, sekali. Gitu. Tapi setelah saya tanya ke Mbah Google, Mbah Google ya, itu ternyata ibaratnya dengan uang 100.000 pun kita bisa berinvestasi, beli saham betul. Coba mungkin ya dari situ akhirnya saya penasaran ya, terus tanya teman-teman, ternyata mudah gitu untuk dan berinvestasi, keuntungannya saya lihat besar sekali gitu. Besar sekali, betul sekali. Nah, apalagi ada yang tadi Pak Fedi bilang ada yang lebih tersistem gitu ya. Jadi kita nggak perlu apa ya, kalau orang bilang itu analisa yang rumit gitulah. Saya nggak, terus terang nggak mau yang seperti itu. Jadi saya pengen yang simple aja gitu. Yang simple. Ternyata gitu. Di investasi di pasar modal ini menurut Pak Lukman cukup simple ya? Iya, simple Mbak. Cukup simple ya, baik. Ibaratnya sekarang mahasiswa kan juga banyak yang sudah mulai berinvestasi saham gitu. Apalagi saya dengar ada gerakan apa ya? Gerakan nabung saham itu yang di pemerintah gitu. Jadi itu, seperti itu. Oke, Pak Lukman ini calon investor ya Pak, dan sebentar lagi akan menjadi investor. Iya, amin. Amin. Dan ini tadi kita kembali lagi ke Pak Iskandar nih, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Lukman sebagai yang tadinya sebagai orang awam, taunya bahwa saham ini hanya untuk orang-orang yang berduit. Nah ini Pak Iskandar mungkin bisa ditanggapi. Ya. Mahal atau tidak sih sebenarnya saham? Kebanyakan orang memang masih berpikiran seperti itu, Mbak. Untuk masuk ke bisnis pasar modal itu seolah-olah suatu bisnis yang gimana gitu ya, sangat gemerlap gitu. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke sana. Atau mungkin padahal itu sebenarnya tiap hari itu ada di televisi ataupun di koran-koran nasional itu ada. Tapi kebanyakan yang di halaman bisnis dan keuangan itu diabaikan. Karena apa? Jelimet lah, bisa pusing baca ini kan gitu. Padahal sebenarnya itu adalah suatu bentuk investasi yang sangat menggiurkan. Dan untuk modal ke sana tidak perlu harus bermiliar-miliar atau berpuluh-puluh juta. Saya gambarkan, harga saham itu di Bursa Efek Indonesia ada yang mulai dari harga Rp50 per lembar, Rp50 sampai ya? di harga Rp1 juta per lembar itu ada. Oke. Artinya terjangkau, tidak hanya untuk orang-orang yang berduit tadi ya? Jadi dulu
membeli saham di bursa efek minimal harus satu lot yang jumlahnya 500 lembar. Saat ini oleh pemerintah karena ada upaya ayo menabung saham dari pemerintah, program pemerintah, itu aturan yang dulunya satu lotnya 500 lembar sekarang dirubah menjadi satu lotnya minimal 100 lembar saham. Artinya dipermudah juga dengan kebijakan pemerintah ini ya Pak Iskandar ya. Artinya jika kita membeli saham dengan harga Rp50 per lembar, kalau kita beli 100 lembar hanya Rp5.000. Rp5.000. Saya kira di ruangan ini yang punya uang Rp5.000 banyak ya. Gitu. Artinya bisa membeli saham berlot-lot ya. Satu lot. Satu lot. Oke. Terus saya gambarkan di kita jalan, saya jalan dari HR Bunyamin ini ya, itu ada beberapa Alfamart. Saya kalau belanja ke Alfamart mungkin rata-rata lebih dari 100.000 ya. Padahal kalau kita membeli saham Alfamart, saya tahu harganya saham Alfamart kurang lebih antara Rp500 sampai Rp540 per satu lembar. Berarti kalau saya punya uang Rp54.000, saya bisa memiliki Alfamart satu lot ya. Gitu. Ini luar biasa gitu. sekali. Jadi semua orang bisa sebenarnya masuk ke pasar modal gitu. Baik, jadi sudah terjawab pemirsa, saham itu mahal atau tidak? Ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iskandar, saham itu tidak mahal, bahkan hanya dengan 5.000 ya bisa membeli satu lot saham. Nah, kemudian bagaimana sih caranya dengan Rp5.000 misal tadi dimisalkan oleh Pak Iskandar bisa untuk membeli saham dan bagaimana cara bergabungnya? Nah, kita akan tanyakan lagi dengan Pak Iskandar syarat-syarat nih Pak, syarat-syarat untuk berinvestasi saham seperti apa sih? Metodenya mungkin bisa dijelaskan. Syaratnya mungkin pertama orang itu harus paham dulu tentang resiko berinvestasi. Saya ibaratkan pasar modal ini seperti kolam renang. Karena apa? Banyak orang menyalahkan saham saat terjadi kolab, betul sekali. Bangkrut. Kita sering dengar berita-berita atau gosip-gosip yang mengatakan si A bunuh diri gara-gara saham, ya kan? Si A bercerai gara-gara saham. Padahal kalau saya analogikan seperti ibarat kolam renang, ada dua orang masuk ke kolam renang. Saya masuk ke kolam renang, saya tidak bisa renang. Pak Lukman masuk kolam renang karena Pak Lukman bisa berenang. Saya tenggelam, Pak Lukman enggak. Artinya Pak Lukman tahu cara berenang, saya enggak. Jadi bukan salah kolam renangnya. Artinya harus paham berinvestasi dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Tapi kita sapa dulu nih, sudah ada pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kita. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana? Dengan Pak Teno. Pak Teno di mana? Di Jalan Jenderal Sutoyo. Jalan Jenderal Sutoyo, silakan langsung saja pertanyaannya Pak Teno. Iya betul. Mau nanya. Ini kan saya tertarik dengan pembicaraan tadi. Itu karena saya orang awam. Itu caranya gimana untuk membeli saham pada sebuah perusahaan itu gitu. Baik. Itu saja Pak Toyo. Pak Teno, maaf. Iya. Oke, baik, terima kasih sudah kami tangkap pertanyaannya. Mungkin yang sedang kita bahas ini ya Pak ya, bagaimana ini ada Pak Teno dari Sutoyo tertarik untuk ikut investasi di pasar modal, bagaimana cara membelinya, tapi kita akan jawab setelah Pak Iskandar menjelaskan tadi bahwa masyarakat harus paham berinvestasi dulu nih, terus kemudian syarat-syaratnya apa lagi Pak? Syarat-syaratnya terus harus tahu kayak tadi masuk kolam renang, satu tenggelam, satu enggak. Jadi bukan salah kolam renangnya. Bukan salah kolam renangnya, kan? Betul. Nah, tapi salah orangnya karena nggak bisa berenang langsung nyebur kan gitu. Nah, memang ada beberapa tahapan. Tahu resiko dan kedua harus mau belajar dulu. Kan gitu. Nah, proses pembelajaran ini nggak bisa instan memang. Tapi dengan bantuan teknologi saat ini yang ada, segala sesuatu bisa kita lakukan dengan sangat simple. Simple ya. Hampir semua orang punya gadget lah ya. Rata-rata, apalagi yang di perkotaan. Padahal untuk berbisnis pasar modal saat ini, kita hanya perlu menggunakan gadget, cukup. Sangat simpel. Sangat simpel ya, dengan kemajuan teknologi dengan saat kemajuan ini. Teknologi. Baik, jadi itu tadi syarat untuk kita berinvestasi saham sebenarnya tidak banyak syaratnya, yang penting kita paham mengenai apa itu dan bagaimana cara berinvestasi, dan yang kedua adalah kita mau belajar. Nah, kemudian kita akan menjawab pertanyaan dari Pak Teno, cara membeli saham itu seperti apa sih Pak Iskandar? Ya, syarat pertama adalah orang ini harus mendaftar dulu ke satu perusahaan sekuritas. Di Indonesia ada seratusan lebih perusahaan sekuritas. Kemudian nanti akan dibuatkan rekening RDN namanya, rekening dana nasabah di bank yang diminta oleh calon investor. Ada 6 bank di Indonesia yang bisa membuka rekening RDN.
Bank Permata, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, BNI, dan CMB Niaga. Oke, tapi kita tahan dulu ya, nanti ini mengenai cara-cara membeli saham ini masih akan dijelaskan lagi oleh Pak Iskandar, tapi jangan kemana-mana, kita harus jeda komersial break sebentar, jadi tetap di Banyumas TV.